Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tengku Zulfahmi Langsa atau Abati Zulfahmi. Pada hari ini saya akan mengisahkan kronologi kejadian banjir yang menimpa di tempat kami, yaitu Dayah Raudatul Ma'arif, Pantilhang, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Kisahnya yaitu pada pukul 1:30 malam Rabu tanggal 26 November 2025. Pada malam itu kami ditelepon oleh Pak Kecik bahawa air sungai sudah masuk ke lokasi pesantren. Kemudian tidak lama berselang, Bapak Kecik sudah datang dengan perangkat desa untuk mengajak kami untuk mengungsi. Dan pada waktu itu air di halaman sudah sedada orang dewasa. Jadi kami semua mengungsi, baik kami sekeluarga dan juga guru-guru di sini, mengungsi di lokasi balai yang di sini lokasinya. Jadi jumlah kami yang mengungsi di balai tersebut sejumlah 13 orang, termasuk tetangga yang berada di sini. Sampai subuh, seluruh bangunan yang semi permanen semua sudah hanyut. Kemudian setelah subuh, air sudah mulai naik ke lantai balai tersebut. Mungkin sekitar jam 9 pagi hari Rabu, tanggal 26 November, air terus naik sehingga balai tersebut hanyut dan tersangkut di rumah sekolah PAUD dan TK yang berada di sini. Setelah balai tersebut tersangkut di situ, dengan sigap Tengku Muda Wali Tualang menendang seng balai, kemudian mengevakuasi sekitar 10 orang yang ada di balai tersebut, termasuk anak saya Zian Sakirin yang berusia 7 tahun dan bayi yang masih berusia 30 hari. Kemudian di saat Umi akan naik ke rumah sekolah TK tersebut, ternyata balai yang kami mengungsi tersebut hanyut. Jadi kami berada di balai tersebut tinggal 3 orang lagi. Saya dan Umi, kemudian Tengku Bulkaini Samalanga. Kemudian sekitar 50 meter hanyut, rasa gelap semuanya. Kemudian kami timbul lagi sekitar 100 meter daripada lokasi balai pertama. Kami bertiga berpegangan kepada sebuah pohon kelapa yang mereng. Kami bertiga berpegangan di daun kelapa tersebut. Ternyata kayu-kayu balai yang hanyut menubruk pohon kelapa tersebut, akhirnya tumbang. Kemudian kami kembali terpencar. Umi berhasil berpelukan di pohon kelapa, yang jarak pohon kelapa tersebut dengan balai yang kami mengungsi sekitar 200 meter. Kemudian Tengku Bulkaini berhasil memeluk pohon pinang. Saya berhasil memeluk pohon kelapa, tetapi karena berada di arus deras, sehingga kayu-kayu hanyut semua menimpa ke arah saya melepaskan pohon kelapa tersebut, mencari pohon kelapa yang lain. Namun arus menghanyutkan saya sekira-kira 500 meter dari lokasi pesantren. Karena saya berada di posisi air yang sangat deras, saya berusaha berenang, ingin mencari bantuan. Ternyata saya di bawah arus hingga melewati jalan masuk kampung Pantilhang. Di situ ada pohon pinang yang kira-kira tinggi pohon pinang tersebut sekitar 3 meter. Saya berpegangan di pohon pinang tersebut. Di pintu gerbang masuk Pantilhang, banyak tim SAR yang membawa perahu dayung. Tapi mereka tidak bisa membantu saya. Kemudian air semakin deras. Saya melepaskan pohon pinang tersebut untuk mencari pohon kayu lain. Kemudian saya tenggelam, sangkut di puing-puing bangunan. Saya melihat ada pohon mangga. Kemudian saya mencoba naik ke pohon mangga tersebut. Sekitar jam 9 pagi, saya melihat ada orang yang mencari-cari korban. Saya meminta bantuan. Kemudian masyarakat bergotong royong mengevakuasi saya memakai ban yang diikat dengan tali. Alhamdulillah saya berhasil dievakuasi sekitar jam 10 pagi hari Kamis. Kemudian orang yang kedua yang berhasil dievakuasi adalah Tengku Muda Wali Tualang Cut. Padahal sebelumnya Tengku Muda Wali Tualang Cut sudah berhasil naik ke atas atap rumah sekolah TK bersama 10 orang lainnya, termasuk anak saya Zian dan adiknya yang masih bayi. Ternyata sekitar jam 1 malam rumah sekolah TK tersebut ambruk, sehingga semua yang berada di atas rumah sekolah tersebut ikut tenggelam, termasuk bayi saya kemudian meninggal dan ditemukan pada hari ke-7. Kemudian anak saya Zian berhasil meraih pohon kelapa dan dia berdiri atas pohon kelapa yang tumbang, kemudian berpegangan di pohon kelapa yang masih tegak. Dian berada di pohon kelapa tersebut dari jam 1 malam sampai jam 12 siang. Kemudian satu persatu berhasil dievakuasi. Adapun Umi, Tengku Bulkaini Samalanga, Tengku Nizam Bagok berhasil dievakuasi oleh orang kampung Belang Panjau karena posisi mereka sudah dekat dengan kampung Belang Panjau.